ويوم الشهور يوم أحل الله لكم في طعام حرم عليكم الصيام إذا صعيتم فأنا مما أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم اللهم قوي الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاد الدين يا رب تم لنا من خير الخير ويا خير ناجينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, 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 kullama halala wa akbar, Allahu akbar, kullama shamma sha'ibun wa akbar, Allahu akbar, kullama daraka sahaba wa akbar, wa kullama nabata nabatul asar. وكلما أورد عنق الأثمر وكلما أطعم القانع المعتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي سهل العباد طريق العباد ويسر وفاهم أجور أعمالهم بخزائن جوده التي لا تحصر وجعلهم يوم عيد يعود عليه في كل سنة ويذكر وتابع بين الأوقات لكي تسيد بأنواع العبادات وتعمر فما مضى شهر الصيام إلا وعقبه بأشهر الحج إلى بيت العتيق المطهر أحمده سبحانه والمستحق لأن يحمد ويشكر وأشكر على نعم لا تعد ولا تحصر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الشافع في المحشر نبي مطلع الشمس أجمل من وجه ولا أنور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اتبعهم الرجس والطهر الله أكبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelumnya khotib berpesan berwasiat pada diri sendiri dan juga segenap jamaah, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang telah menjadi perintahnya dan menjauhi segala apa yang telah menjadi larangannya. Hadratil muhtaramin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita telah memasuki di bulan Syawal dan kita telah meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang sangat dicintai Allah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang tidak bisa digambarkan kemuliaan dan juga kelebihan fadilahnya. Hadratil muhtaramin, setelah kita melaksanakan segala ritual ibadah yang berada di bulan Ramadan, terutama kita melaksanakan ibadah puasa, memperbanyak istighfar dan juga membaca Al-Quran dan ibadah lain sebagainya,
Harapan kita yaitu kita mendapatkan ridho dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita akan diampuni segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan lupa bahwa kita tidak akan dihapus dosa jika dosa itu terkait dengan sesama manusia. Sehingga tradisi yang baik yang telah kita laksanakan semenjak dahulu, setelah kita melaksanakan ibadah puasa kemudian dilengkapi atau disempurnakan dengan ibadah zakat fitrah, terakhir kita saling bersilaturahmi, kita saling mengunjungi sanak kerabat, tetangga, dan juga handai tolan, teman, dan lain sebagainya, untuk saling memaafkan dan saling mengungkapkan isi hati, untuk saling menerima kesalahan masing-masing. Hadratil muhtaramin, janganlah dianggap enteng kesalahan yang telah kita perbuat kepada sesama manusia. Sebelumnya Rasulullah telah bersabda kepada umatnya, kepada kita semua, beliau bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din wa kunu ibadallah ikhwana. Al muslim akul muslim la yatlimuhu wa la yakhdiruhu wa la yakhduluhu at-taqwa haduna wa yushiru ila sudrihi salasa marrat bikasafi mri'in minasyarri ayyahkiru akhu al-muslim ulul muslim alal muslim haramun tamuhu wa malu wa irduhu rawahul muslim. Yang artinya Rasulullah berwasiat kepada kita dengan benar-benar kita untuk menjaganya. Beliau bersabda, janganlah kalian semua saling hasut, saling iri, saling dengki. Janganlah kalian semua saling curang dalam jual beli. Janganlah kalian saling godok, saling bermusuhan, saling membelakangi. Dan janganlah kalian semua menjual sesuatu yang telah ditransaksikan oleh sebagian kalian semua. Dan jadilah kalian semua, wahai hambanya Allah, sebagai seorang saudara, muslim dengan muslim yang lain sebagai saudara. Tidak boleh satu sama lain saling dolim, saling berbuat kesalahan. Tidak boleh saling menghina satu sama lain, dan tidak boleh saling meremehkan antara satu sama yang lain. Takwa berada di dalam hati. Jika orang itu ingin dikatakan jelek hatinya, maka sudah cukup jika dia menghina atau meremehkan saudara muslim yang lain. Setiap muslim pada muslim yang lain haram hukumnya, yaitu darah, harta, dan juga harga dirinya. Dari hadis ini sudah jelas, kita tidak boleh saling bermusuhan. Kita harus saling menjaga hati masing-masing. Jangan sampai kita menghina, meremehkan, atau bahkan menghibah dan sebagainya yang bisa menyakiti hati orang lain. Hal itu sangat besar dosanya. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amrun sharih ukhidha minhu bi qadri madlamatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'ati sahibihi fahumila alaih. Yang artinya, barang siapa yang melakukan kezaliman, kesalahan, kejahatan, dan lain sebagainya kepada saudaranya yang lain sesama muslim, baik yang terkait akan harga dirinya atau apapun juga harta dan lain sebagainya, maka wajib bagi dia untuk segera meminta maaf atau meminta halal sebelum terjadi adanya uang tidak berlaku lagi, dalam artian sebelum adanya kematian. Apabila dia melaksanakan suatu kesalahan dan belum meminta maaf, maka sangat berat sekali. Apabila dia memiliki amal soleh, kebaikan yang telah dilakukan di dunia, maka tidak ada gunanya. Karena kebaikan yang dia lakukan, amal soleh yang dia lakukan akan dilimpahkan, diberikan kepada orang yang zalimi. Sebaliknya, apabila dia tidak memiliki amal baik, maka kejelekan, amal jelek dari orang yang telah disakiti akan dilimpahkan kepadanya. Fahumila alaih, kemudian semuanya dibebankan kepada dirinya. Hadratil muhtaramin, sujama sholat haid rahimakumullah. Demikianlah betapa penting kita menjaga hati. Kita menjaga jangan saling bermusuhan, jangan saling hasut, iri dengki, dan lain sebagainya. Semua akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Sebagian Rasulullah juga bersabda dari sahabat Abu Hurairah, la taqutanna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada
lisyati al-jalja minasyati al-furna, yang artinya sungguh demi Allah, suatu saat di hari kiamat semua hak yang telah didolimi kepada umatku akan dimintai kembali, akan dikembalikan, sehingga akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika ada hewan yang memiliki tanduk, kemudian dia menanduk pada hewan yang tidak memiliki tanduk. Bayangkan jamaah Idul Fitri rahimakumullah, hewan ketika melakukan kezaliman saja dihisab, dimintai pertanggungjawaban, apalagi kita selaku manusia. Maka pada kesempatan yang fitrah ini, yaitu pada Idul Fitri yang artinya kita kembali fitrah, kita kembali suci, setelah kita digodok dalam bulan Ramadan untuk membersihkan segala dosa kita kepada Allah, sudah saatnya pada hari ini kita juga membersihkan, mensucikan diri kita dari dosa yang terkait dengan orang lain. Sebagaimana yang telah khatib sampaikan, segala kesalahan apapun juga, segala kekhilafan apapun juga, baik yang disengaja ataupun tidak. Terakhir, dalam satu riwayat, betapa pentingnya kita menjaga hak orang lain. Meskipun kita soleh seperti apapun, baik seperti apapun juga, tapi ketika kita memiliki kesalahan, semua itu tidak ada gunanya. Sebagaimana suatu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, beliau berkata, "Lamma kana yaumul Khaibar qabla nafarin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu fulanun syahidun hatta maru ala rajulin faqalu fulanun syahidun, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalla inni ra'aitu finnar fi burdatin kullaha." Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya ketika terjadi perang Khaibar, kemudian ada suatu golongan, ada suatu sahabat Nabi yang kemudian menyampaikan kepada sahabat yang lain, sangat masyhur sekali, ada seseorang yang mati di medan perang. Kemudian golongan ini mengatakan, orang yang mati syahid, orang yang mati dalam medan perang ini adalah tergolong syahid. Sampai berulang-ulang dikatakan orang ini mati syahid. Setiap orang dikatakan bahwasanya orang yang telah mati di medan perang ini mati syahid. Kemudian kabar seperti itu didengar oleh Rasulullah SAW. Apa yang disabdakan Rasul? Kalla inni ra'aituhu finnar fi burdatin kullaha. Janganlah kalian semua berbicara seperti itu, karena orang yang kalian sangka mati syahid yang dijamin surga, sebenarnya dia itu masuk ke dalam nerakanya Allah. Dikarenakan kenapa? Fi burdatin kullaha, karena dia telah menyimpan suatu selendang atau suatu selimut yang telah dia sembunyikan tanpa sepengetahuan orang lain. Bayangkan, mati saja yang dijamin Allah surga, ketika memiliki suatu kedoliman, hanya mendolimi, mencuri atau menyembunyikan satu selendang saja, hisabnya sangat berat, luar biasa, karena hal itu terkait dengan hakul adami. Maka terakhir, marilah, karena kita masih ada kesempatan untuk saling kita memperbaiki diri, saling memaafkan, dan juga kita saling mengunjungi silaturahim kepada saudara dan lain sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi 'adala yada wa karrar wa jaza as-sha'imin ath-thawaba wa kamila al-ajr al-muwaffar. Ahmadu subhanahu an khalaqa wa sawwar. Asyhadu an la سيدنا
إلى محمد المبعوث إلى الأسود والأحمر اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف الأكبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب وخير الخلق صاحب الوجه الأنور وارض اللهم عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح جميع أولاد المسلمين واهد الكفرة والرافضة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلِ كلماتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على
Nabi